kekecewaan publik terhadap situasi ekonomi dan politik kan ini tidak cukup dipuaskan oleh retorika presiden. Pidato-pidato presiden yang menyatakan bahwa yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan disingkirkan, gitu, tegas terhadap korupsi, yang tetap dablek, gitu ya. Ini juga akan ditindak. Tapi kan publik lebih menunggu pada aksi nyata dari presiden. Salah satunya misalnya mengadili Jokowi, kemudian mereshuffle kabinet. Tapi tampaknya langkah-langkah semacam itu nggak mudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentu saja retorika dari kabinet yang diucapkan terus-menerus oleh Presiden Prabowo, pro rakyat, akan melindungi seluruh tumpah darah, akan memberantas korupsi, akan memberi hukuman pada anggota kabinet yang tidak punya kapasitas, kan itu sudah diucapkan terlalu sering. Jadi ada titik di mana orang mengevaluasi apakah ada keseriusan di dalam retorika itu, apakah akan ada eksekusi setelah semua substansi persoalan diterangkan dan akhirnya mengarah pada keputusan untuk memberhentikan beberapa menteri itu. Jadi sebetulnya persepsi publik itu dimaksudkan untuk memperkuat landasan, sebetulnya landasan etis untuk perampingan kabinet, landasan etis untuk reshuffle. Soal landasan politik yaitu soal kalkulasi antara Presiden Prabowo dengan tim Kim Plus. Apakah akan ada instabilitas kalau kabinet diganti? Pasti ada instabilitas, karena itu adalah kabinet yang dibungkus secara politis. Maka robeknya selaput politik pasti akan menimbulkan iritasi di dalam rejim tuh. Jadi sebetulnya ini kalkulasi yang biasa aja. Tetapi yang harus diperhitungkan adalah kalau kalkulasi-kalkulasi ini justru jadi semacam alat tukar tambah dari mereka yang sekarang sedang mengintip hilangnya jabatan itu. Jadi manuver-manuver dari dalam rejim justru itu yang harus kita perhatikan tuh. Kalau manuver dari luar rejim ya udah pasti kan mahasiswa pasti akan demo lagi, dirty vote mungkin akan ada berseri-seri lagi dibuat tuh. Tetapi kemasukakalan dari atau alasan kemasukakalan dari perampingan kabinet itu udah diucapkan justru oleh pertimbangan etis dari masyarakat kan. Masyarakat melihat bahwa tidak etis misalnya Bahlil masih ada di situ tuh karena membuat emak-emak selalu begitu mengingat LPG 3 kg, memang dia ingat Bahlil, lalu timbul semacam sinisme terhadap Menteri Bahlil. Demikian juga menteri-menteri yang lain yang pernah punya masalah disebut-sebut oleh publik. Lalu terakhir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang seharusnya ikut bertanggung jawab atau paling enggak menerangkan kenapa dia gagal mempertahankan moralitas dan integritas di wilayah yang sangat peka dengan ketidakadilan, yaitu Departemen Keuangan. Kan itu semua yang harus kita sebut sebagai kecerdasan publik yang diucapkan melalui satire, melalui meme dan seterusnya, melalui talk show. Nah sekarang kecerdasan itu menuntut lebih tinggi, akhirnya itu adili Jokowi kan itu tidak mungkin ditahan atau dianggap sebagai ya, aduan doang tuh. Karena dia secara masif dan sangat mungkin kita bisa juga analis apakah didiamkan oleh aparat, masa aparat nggak tahu siapa yang pasang, apakah ini semacam insinuasi untuk memulai satu politik mencicil delegitimasi atau dejokowisasi. Tetapi sekali lagi itu harus ada sinyal, harus ada semacam ketetapan hati dari Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa publik menginginkan ada perubahan tuh, bukan lagi yang disebut dulu oleh Pak Prabowo dan kelanjutan itu. Kan tetap pemotongan anggaran itu artinya penghentian rencana-rencana Jokowi. Jadi publik ingin lihat konsekuensi dari penghentian anggaran itu terhadap isu politik bahwa Mulyono itu masih beroperasi di wilayah kabinet Prabowo.